banyak pembelokan sejarah. Dari 9 wali songo yang nasabnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sunan Kudus dan Sunan Gunung. Dari seluruh wali songo yang nasabnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani ini turunan Sunan Kudus dan Sunan Gunung. Jadi Sunan Kudus Said Jafar Shodiq Sunan Kudus bin Said Sabil Sunan Gunung bin Said Khalifah Hussein Sunan Mertayasa. Jadi kalau kita ziarah ke Baholil itu sebelah barat masjid, lalu jalan baratnya dia ini makamnya Said Khalifah Hussein bin Syekh Maulana Ishaq bin Said Junaid Maruku bin Said Abdul Qadir bin Said Suhaib bin Said Abdul Razak bin Said Abdul Aziz bin Said Ahmad bin Said Soleh bin Said Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi siapa saja yang bernasab ke Sunan Kudus dan Sunan Giri berarti turunannya Syekh Abdul Qadir. Jadi Mbah Sunan Kudus ini punya anak 9. Salah satu dari 9 itu ada yang nama keratonnya Panembahan Pakaos atau Said Soleh atau Said Samari. Ini juga menurunkan ke Syekh Sarwowi dari jalur ini. Kalau dirunut urutan berarti Al-Munir ini keturunan ke-27 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dulu Wali Songo ini nasabnya dipalsukan. Yang beredar di internet silakan Anda ketik nanti di Google. Pasti atasnya ini jalurnya ke Yaman jalurnya. Akhirnya memastikan betul atau tidak sebetulnya, maka manuskrip dikumpulkan termasuk manuskrip paling tua yang ditulis oleh Sunan Prapen. Jadi kalau kita kemarin ziarah, kita kan ziarah ke Sunan Prapen, kita kan kalau nah Sunan Prapen itu yang menulis manuskrip namanya Wali Sana. Mungkin Wali Sana cuma sesuai dengan yang beliau tulis Wali Sana. Di situ nasabnya ditulis turunannya Sunan Giri ke atas ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani. Turunannya dari Sunan Kudus ke atas ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kemudian apakah betul ini? Kemarin Ketua Umum Naat Ilzam ini ke Cina, meneliti ke Cina, ke Uzbekistan, kemudian ke Pakistan. Betul ternyata Wali Songo sudah diisbatika oleh nakoba yang ada di Pakistan, Uzbekistan, bahkan di Maroko sama Jordan, bahwa Wali Songo itu asli, fit, bener adanya. Wali Songo adalah turunan Rasulullah SAW. Jadi turunan Wali Songo adalah yang berhak menyandang gelar Sayyid dan Syarif. As-Sayyid, As-Syarif itu turunan Wali Songo. Kita sekarang membahas Wali Songo. Jadi kalau sampean belajar di sini, jadi tidak salah sudah apa. Kalau yang para kiai-kiai pusat-pusat belajar dikir di sini sudah apa. Jadi kalau kita mengadakan haul Sultan Abdul Malik sebelum terjadi tidak salah. Datanya kan ada. Data yang dicetak di buku besarnya Bani Sartowi itu juga ada tulisannya. Nasab ke atasnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Manuskrip Wali Sana yaitu Sunan Prapen ini juga atasnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wulida Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu sanatan tahun 470 Hijriah. Beliau lahir 470 Hijriah, tahun 1077 Masehi. 1077 Masehi. Nasabu Syekh min jihati walidihi, nasabnya Syekh Abdul Qadir dari anak bapaknya. As-Sayyid Syarif Asyur Abu Muhammad
Muhyiddin, nama lengkap As-Sayyid Asy-Syarif Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Sholeh As-Sayyid Musa Jangki Dausan, Ibnu Sayyid Abdullah Al-Jili, Ibnu Sayyid Yahya Az-Zaidi, Ibnu Sayyid Muhammad Ibnu Sayyid Dawud, Ibnu Sayyid Musa, Ibnu Sayyid Abdullah, Ibnu Sayyid Musa Al-Jun, Ibnu Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnu Sayyid Hasan Al-Musanna, Ibnu Sayyid Amirul Mukminin, Sayyid Syabab Ahli Jannah, Abi Muhammad Al-Hasan Al-Mustaba, Ibnu Imam Al-Hamam Asadillah Al-Khalid, Umidul Ajaib, Imamil Ulum, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah wa jami' ali baitihi ajma'in amin. Jadi nasab ke atasnya semua dari Rasulullah, dari jalur dari jalur ibu. Walidatuhul karimatu hiya Ummul Khairi Ahmadul Jabbar Fatimah bintu Sayyid Abdullah As-Sumai Az-Zaidi Ibni Sayyid Jamaluddin, Ibni Sayyid Muhammad, Ibni Sayyid Mahmud, Ibni Sayyid Abdullah, Ibni Sayyid Kamaluddin, Ibni Kamaluddin Ibni Sayyid Abi Al-Iddin, Mahmud Muhammad Al-Jawad, Ibni Sayyid Ali Ridha, Ibni Sayyid Al-Imam Musa Al-Qadim, Ibni Sayyid Imam Jafar Shadiq, Ibni Sayyid Al-Imam Muhammad Al-Bakir, Ibni Sayyid Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibni Imam Abi Abdullah Al-Husain, Ibni Imam Al-Hamam Asidillah Al-Ghalib, wa Mudhil Ajaib, Imam Al-Ulum, Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa qarallahu wajhahu jami' ali baiti ajma'in. Jadi dari jalur ibu beliau turunannya Sayyidina Husain, dari jalur Musa Al-Qadim, dari jalur bapak keturunan Sayyidina Hasan, lengkap Al-Hasani Al-Husaini. Sama kalau turunannya Sunan Giri dan Sunan Kudus, ini gelarnya juga dua, Al-Hasani dan Al-Husaini. Lah kok bisa? Jadi dari jalur Husain, saya Jumadil Kubro punya anak Ibrahim Samarqandi dan adik perempuannya namanya Syarifah Zainab. Syarifah Zainab itu dinikahi oleh Syekh Maulana Ishaq. Dari pernikahannya dengan Syekh Maulana Ishaq, ini punya anak Sayyid As-Syarif Yakub atau Wali Lanang. Kemudian Sayyid Khalifah Husain atau Sunan Mertayasa. Nah, yang Sayyid Yakub menikah dengan Dewi Sekardar itu punya anak Sunan Giri. Yang Khalifah Husain kemudian beliau punya anak Sunan Ngudung atau Sayyid Sabil. Sayyid Sabil punya anak Sunan Kudus. Sunan Kudus menikah dengan anaknya Mbah Bonang Dewi Rohil. Mbah Bonang putranya Muhammad, putranya Ibrahim Samarqandi, putranya Sayyid Jumadil Kubro. Jadi kalau dari jalur Mbah Sunan Giri, dari jalur Mbah Sunan Kudus, Syarif As-Sayyid gelarnya Al-Hasani Al-Husaini. Ahamu mu'alifati, kitab-kitab tulisan beliau yang hebat-hebat. Satu, Tafsirul Jilani. Tentu bagi jenengan-jenengan yang pengasuh pesantren dulu pernah duduk di Jawa, saya yakin tidak pernah belajar tafsir Al-Jilani. Saya yakin, benar-benar saya yakin tidak belajar tafsir Al-Jilani. Kenapa? Karena belum ditemukan. Ini beliau yang memprakarsai adalah keturunan ke-25 kalau terakhir Sayyid Asy-Syarif Syekh Fadil Al-Jilani yang biasa ke Indonesia. Ini beliau yang mengupayakan supaya tafsir ini bisa keluar dari perpustakaannya Vatikan. Kemudian oleh beliau dibuka-buka, kemudian dicetak. Ini saja dicetak bukan di Indonesia. Markas Al-Jilani lil Buhusi Al-Ilmiyah di Istanbul. Ini dicetak di Istanbul. Memang di pusat pendidikan dan pembahasan ilmiah markasnya Al-Jilani ada di Turki. Ini diterbitkan di Turki. Kemudian apa lagi kitabnya? Al-Fathur Rabbani. Ini kitab terkenal juga. Kemudian As-Shalawatu wal Awrad, tentang sholawat dan wirid-wirid. Kemudian Ar-Rasail, Jawaqitul Hukmi. Kemudian Al-Bunyah, Futhul Ghaib, Ad-Diwan, Sirrul Asrar. Nah, ini mana dicari kitab Sirrul Asrar.
Terus asror kita lagi rahasianya rahasia asror. Kemudian Jala'ul Khatir, Al-Amrul Muhkam, Usul Sabah, Muhtasar Ulumuddin, Usuluddin. Ini kitab-kitab besar. Wafatnya beliau tuwfiya Syekhul Jilani radhiyallahu anhu ba'da an qada umru bi ta'ati wal ibadah wal ilm Baghdad Lailatul Sabti. Beliau wafat pada malam Sabtu Samina Syahri Rabiul Akhir tanggal 8 Rabiul Akhir tahun 561 bertepatan 1165 Masehi. Ini bulan apa? Rabiul Akhir ini. Tanggal benar. Berarti benar dari tanggal 8. Maka tanggal meninggalnya banyak yang kemudian ulama disebut dengan haul. Beliau wafat pada malam Sabtu. Sabtu. Alam spiritual yang bodoh. Dan beliau masyhur. Sedunia ini tidak ada yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir, karena tawasulnya ila hadratin Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kok santri-santri masyarakat kampung pondok ini tahu semua. Sampai doanya khusus ila Syekh Abdul Qadir masyhur apa? Sultan Aulia. Waktu final filail di madrasati di Balbil Azud di Baghdad, waktu finalelan di kasr Siham, karena ulama qahadun ila wafajah yashhada dufna syekh. Beliau dimakamkan malam hari di madrasahnya. Kenapa dimakamkan malam hari ini di Baghdad? Karena malam hari ini sudah sesak sekali. Orang nggak bisa jalan. Dulu pertimbangannya oleh putranya Said Saleh makamkan langsung, karena kalau nunggu besok orang semua kena. Dan betul besok siang pagi semua kampung, semua jalan, semua kota, semua pinggir-pinggir semua sesak. Seluruh kota Baghdad dan sekitarnya sesak dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat orang datang berkuda, jalan kaki, naik onta untuk bertakziah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Sampai orang ini tidak bisa jalan berhari-hari, bukan hanya 10-20 hari, lebih 100 hari. Baghdad itu penuh sesak sampai orang sulit berjalan karena hormat, saking mulianya, saking berkah karomahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, dan beliau betul-betul mendapat gelar Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Jalani itu wafat meninggalkan 4 orang istri dan kurang lebih 48 putra dan putri, dan menyebar kemudian menjadi ulama-ulama besar yang kemudian juga menurunkan wali-wali songo yang ada di Indonesia. Ini berkahnya dari doanya seorang Sultanul Aulia. Jadi mudah-mudahan saya sampean ya dapat berkah doanya Syekh Abdul Qadir, ilmunya manfaat, hidupnya putra putrinya soleh dan soleh, ngajinya sampean. Dulu Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengatakan begini, barang siapa yang masuk ke rumah kemudian memakan makanan, dia pasti masuk surga. Ini bahasa ini populer. Barang siapa yang datang ke rumah dan makan makanan, dia pasti masuk surga. Ini menurut Anda, ini kalimat ini bahasa yang baku, arti sebenarnya atau bahasa kiasan kira-kira? Kira-kira bahasa apa? Apa makanannya Syekh Abdul Qadir Jalani? Ya sholat sunnah, zikir, baca Quran, itu makanannya. Jadi kalau masuk sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya butuh gelap sholat, karena beliau sholatnya itu luar biasa.
Sholat sunnahnya setiap malam itu paling tinggi 100 rakaat paling tinggi. Jadi kalau sampai masuk ke maksudnya sebagai santrinya Syekhul Qadri Jailani, kok sholatnya 100 rakaat, kok ngatamkan Quran, ngatamkan Quran 2 hari sekali atau 2 hari sekali, siang 15 juz, malam 15 juz, atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kemudian berzikir dengan Ismul A'zam atau dengan La ilaha illallah. Beliau ini kalau bikin keras jangan. Nah kemudian torekotnya asli beliau namanya torekot Qadiriyah. Kalau di Indonesia ini yang murni Qadiriyah ini tidak banyak justru. Yang ada sudah dicampur, dikembangkan oleh Syekh Khatib Sambas, kemudian diikuti oleh TKE dan lain-lain. Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kalau Qadiriyah itu torekotnya keras, kalau dikirnya lain Allah. Keras. Itu kan itu takwa. Kenapa? Karena orang itu nanti bengoi nggak banter orang krungu. Wong kuwi dikir kuwi gebuk hati. Hati ini bisa lebih keras daripada batu hitam. Dikir itu sembanter. Jadi juga begitu ritmenya. Niku bisa ilah Allah lah. Karena orang itu pada umumnya delok mengisor, delok mendur, delok menganan. Apa simbol kanan? Ini simbol kemuliaan. Wong ki urip rata-rata kepengin lebih hebat dari orang lain, pengen lebih mulia daripada orang, lebih sugih daripada orang lain, lebih dikenal daripada, lebih segalanya dari orang lain. Benar kira-kira. Nah itu dipatahkan, dihancurkan supaya sifat-sifat itu diminimalisir. Pokok tawatu. Dan berhasil beliau Wali Songo tawatu. Coba dulu kalau tidak ada rame-rame nasab ini. Waktu itu Wali Songo dikatakan Wali Songo nasabnya telah terputus dan telah punah 500 tahun yang lalu. Kalau sedang nggak ada bahasa itu, dulu kan Wali Songo itu nggak akan menunjukkan identitasnya. Nasab akan disimpan dalam lemari Wali Songo. Bahkan ketika anaknya tanya, Pak sebelum kita itu siapa? Itu dengan dia ada, saya itu. Kenapa? Tawatu supaya anaknya khawatir sombong. Karena kalau sudah bahasanya turunan Wali Songo berarti turunannya Kanjeng Nabi. Banyak kalau sombong kan banyak yang ditampilkan. Nih ganti muka gue ini muka limited edition. Kalau anu teh mata belok ini tembong muka celengan Semar ada seperti itu loh. Ada nggak seperti itu? Enak nggak? Enak semua masya Allah. Wali Songo nggak ada pelajaran seperti itu. Tawatu. Nasabnya disimpan rapat. Kerjanya tani nggak enak sama ngani cukupan keliling mandawin dari Pak Fatullah. Ente kiai Pak Fatullah. Dan apa ini? Ani mau haul untuk kambing, ente siapin 2 ekor untuk Nabi Muhammad. Repot kan begitu. Repot nggak kira-kira? Repot. Saya saja ini takut. Minta sampai itu takut. Beraninya paling cuma begini. Nanti malam bisa ada hal saya dari siapa yang mau cari nasi geprek itu satu dipertimbangkan. Istihoroh saya boleh nggak sih? Ini usaha si geprek loh. Jadi punya si tanya boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Ini tunduk dulu. Tak istihoroh dulu. Geprek nggak berani ya. Pondok ngecor saja. Usulan paling sumbangan ke Jawa. Kalau kita masih punya, udah kita beli semen, kita lihat. Jangan sampai membatalkan santri. Padahal santrinya tuh keren. Lalu saya pagi sarapannya daun kelor, santrinya sudah rendang masih padang loh. Hebat santrinya mah.
saking takutnya, maka bersyukur tidak ada ngaji sini kok ditodongi. Mending jadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, orang sebagai Sultanul Aulia tapi beliau tetap tawar. Bagaimana ketawaduan? Ketika beliau menjelang wafat, siapa yang suruh meneruskan ilmu kewaliannya? Apa anaknya juga tidak? Beliau malah nunggu dengar gereja. Ini beliau sudah dapat informasi, sudah ada pertanda kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lama lagi beliau akan wafat. Nunggu dengan gereja, delok pendetanya turun, segincar ini pendeta. Setelah dincer apa pendetanya metu, disalami, dirangkul, jam lak-lak. Apa dawai, kamu mau nggak kira-kira teruskan perjuangan saya? Iya sampean ini, tapi pendeta. Tapi yakinlah, aku yakini betul bahwa hatimu sangat beriman kepada Allah. Dan dalam hati kecilmu, sebetulnya kamu tidak meyakini apa yang kamu yakini hari ini. Padahal pendeta ini orang pendeta. Ketika diucapkan seperti itu, dia bertanya. Akhirnya ngobrol, akhirnya bermujadalah, akhirnya manut, katut. Terus apa? Sultan Aulianya justru dikasihkan ke pendetanya.